I'm gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. At least we are together. I love everything we used to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Guys, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat, saudaraku yang kembali membuka YouTube saya. Semoga panjenengan semua di hari ini senantiasa diberikan limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya juga dimudahkan dalam rezekinya. Oke guys, untuk hari ini kita akan melanjutkan sebuah cerita, yaitu lahir dalam kubur, yang mana di sesi pertama sudah saya suguhkan cerita tersebut, yaitu terjadinya ada di Jenggalapura, di mana perebutan kekuasaan dua putra mahkota antara Jayeng Kusumo dan Jayeng Roso untuk calon pemilihan raja di Jenggalapura, sehingga diadakanlah sebuah sayembara untuk kedua pangeran apabila bisa mencari keris Nagarunting Lok 9 akan bisa menduduki tahta daripada kerajaan Jenggalapura. Maka kedua pangeran tersebut berangkat. Ketika di tengah hutan, kedua pangeran itu dihadang oleh orang yang bertopeng, yang mana orang tersebut memanah Jayeng Kusumo, sehingga Jayeng Kusumo pun terkena dan jatuh dari kudanya dan terhempas ke tanah. Dan kedua orang yang bertopeng itu tidak lain adalah Tawurjiwo dan Tawurrogo, yaitu utusan daripada seorang patih yang bernama Basunondo yang membela keponakannya untuk menjadi raja, sehingga bermain curang untuk membunuh Jayeng Kusumo. Nah, disitulah Jayeng Kusumo kena panah itu rubuh dan mau dibuang ke jurang. Sebelum dibuang ke jurang, ada seekor harimau ya, juga menerkam daripada tubuh Jayeng Kusumo, dan tubuh Jayeng Kusumo itu diseret di bawah ke hutan oleh harimau tadi. Dan untuk Pangeran Jayeng Roso berserta Tawurjiwo dan Tawurrogo meninggalkan tempat itu atau meninggalkan hutan itu menuju sebuah padepokan ya, atau pertapan. Jadi kelanjutannya yaitu Jayeng Kusumo saat diseret di tengah hutan itu, harimau tidak memakannya guys. Akan tetapi tubuh Jayeng Kusumo itu ditinggalkan begitu saja oleh harimau. Saat itu ada beberapa penduduk yang lewat di situ guys. Nah, tubuh Jayeng Kusumo itu ditemukan oleh penduduk, dan akhirnya penduduk itu membawa pergi tubuh Jayeng Kusumo ke tempat itu dengan tujuan mencari pertolongan ya, agar Jayeng Kusumo itu sembuh guys. Dan selanjutnya untuk si Jayeng Roso, setelah meninggalkan hutan, Jayeng Roso di perbatasan sebuah desa itu ada sebuah sendang. Nah,
di dalam sendang itu, di pinggiran sendang, terlihat seorang gadis cantik yang sangat rupawan yang bermainan air sambil bermainan dengan sebuah ikan yang ada di sendang atau kolam, yang mana tak lain seorang gadis yang berparas cantik jelita itu adalah yang bernama Ratnasih. Ya, Ratnasih itu putri seorang pertapa yang ada di desa Tegalwening. Saat itulah Jayenggrasa mendekati dan berkenalan dengan Ratnasih. Dan perkenalan itu membuat hati Jayenggrasa itu jatuh cinta ke Ratnasih. Dan Jayenggrasa pun mengungkapkan isi hatinya, yaitu rasa cinta terhadap Ratnasih. Akan tetapi Ratnasih tidak menerima begitu saja, apalagi dalam ungkapan cintanya ada di tengah hutan. Dan menurut Ratnasih hal itu tidak sopan baginya. Dan Ratnasih pun tidak menjawab, dan dia langsung meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat tinggalnya, di mana Jayenggrasa pun mengikuti langkah Ratnasih di dalam meninggalkan hutan tersebut. Dan sampai akhirnya Ratnasih pun sampai ke rumahnya, yaitu desa Tegalwening. Nah, sesampai di rumahnya, Ratnasih langsung masuk ke dalam rumah, di mana di depan terlihat seorang tua, tak lain adalah bapak daripada Ratnasih yang lagi menyabit rumput, ya, atau membersihkan sebuah halaman padepokan rumahnya. Dan di saat itu datanglah Jayenggrasa yang sejak tadi menguntit si Ratnasih berada. Dan Jayenggrasa pun memanggil orang tua yang sedang memangkas rumput tersebut. Akan tetapi orang tua tersebut tidak menyauti sapaan daripada Jayenggrasa, karena Jayenggrasa masih di atas kudanya, sehingga bagi orang tua tersebut dia juga merasa tidak sopan lah bagi seorang pemuda bertanya ke orang tua, di mana orang tua ada di bawah lagi menyabit rumput. Seharusnya Jayenggrasa itu turun dari kudanya. Saat itu si Jayenggrasa merasa diremehkan oleh orang tua karena sapanya enggak dijawab. Akhirnya dia turun dari kuda dan menendang, juga memukul orang tua tersebut, hingga orang tua tersebut tersungkur jatuh ke tanah. Dan saat itulah Ratnasih tergopoh keluar dari rumahnya mendengar bapaknya menjerit-jerit dipukulin oleh Jayenggrasa. Lalu Jayenggrasa mengambil Ratnasih dan bertanya siapakah orang tua ini. Ratnasih pun menjawab bahwa itu adalah orang tuanya, ya. Nah, disitulah Jayenggrasa minta maaf, ya, terhadap Ratnasih, juga terhadap orang tua yang tentunya si Jayenggrasa sudah bersifat kasar kepadanya. Lalu Jayenggrasa mengungkapkan isi hatinya ke orang tua tersebut, bahwasanya dia ke desa Tegalwening itu bertemu dengan Ratnasih dan meminta agar Ratnasih untuk bisanya dijadikan istri. Dan orang tua itu menjawab semua urusan cinta itu adalah hak daripada anaknya, yaitu Ratnasih. Dan Ratnasih pun menjawab ketika ditanya maukah dijadikan istri. Lalu Ratnasih menjawab yang mana dia tidak bisa menjawab, ya, hanya sebatas jawaban kalau memang jodoh akan bertemu juga. Dan akhirnya si Jayenggrasa juga
berkata dia pun ingin mencari keris Nagorunting Luk 9 sebagai sarana atau persyaratan menjadi raja di Jegalapura. Dia bertanya apakah orang tua tahu di mana letak keris tersebut. Nah, orang tua itu memandang Jayarasa sesaat, lalu dia bilang belum tahu mengenai adanya keris Nagorunting Luk 9. Akhirnya si Jayangrasa pamit ke orang tua juga Renasih meninggalkan desa Tegalwening akan mencari keberadaan keris Nagorunting Luk 9 di tempat lain. Tidak beberapa lama kemudian datanglah beberapa penduduk yang membawa tubuh Jayengkusumo yang juga datang ke tempat padepokan atau orang tua itu berada. Dan penduduk tersebut minta pertolongan pada bapak yang sedang menyamping rumput itu ya, dimana bapak tersebut tak lain adalah ayah daripada Renasih, membantu mencabut anak panah yang menancap di pinggang dan langsung mengobatinya. Dan saat itulah Jayengkusumo sadar dari pingsannya, dan saat itu juga datanglah Renasih yang membawa air hangat untuk membersihkan darah yang ada di tubuh Jayengkusumo. Saat itu Renasih memandang mata Jayengkusumo, dan di hati Renasih tumbuh sesuatu, yaitu sebuah rasa kasihan dan juga jatuh hati kepada pemuda tampan yang ada di hadapannya tersebut, yang tak lain adalah Jayengkusumo. Dan saat Jayengkusumo tersadar, dia ditanya oleh orang tua bahwasanya dia itu dari mana, dan Jayengkusumo pun berkata bahwa dia adalah seorang pangeran dari Jegalapura yang mencari keberadaan keris Nagorunting Luk 9. Akan tetapi saat mencari keberadaan keris tersebut di tengah hutan, dia dipanah oleh seseorang yang mengenakan topeng, sehingga dia terkena dan jatuh dari kudanya sehingga tak sadarkan diri. Dan dikala sadar, dia sudah ada di rumah orang tua tersebut. Dan akhirnya orang tua tersebut bilang ke Jayengkusumo, sementara ini silahkan Jayengkusumo untuk penyembuhan sakitnya dulu. Soal keris yang dicari itu ada di padepokan sini ya, sehingga si orang tua tersebut dengan lembut, dengan senyum, dia pun menuju ke rumahnya. Dia masuk ke rumah, mengambil bilah keris yang dimaksud oleh Jayengkusumo dan ditunjukkan ke Jayengkusumo. Betapa senangnya Jayengkusumo, dan Jayengkusumo meminta agar keris tersebut diberikan kepadanya. Dan orang tua itu tidak keberatan, keris pun diberikan ke Jayengkusumo asalkan Jayengkusumo mau sementara waktu di rumah orang tua di padepokan itu selama 1 tahun. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ketiganya yaitu Jayengkusumo, orang tua, terus si Renasih itu hidup rukun bahagia. Bahkan Renasih pun dilamar oleh Jayengkusumo, dijadikan menjadi istrinya, dan pernikahan pun terjadi di padepokan itu. Dan selama 1 tahun pula Jayengkusumo hidup di padepokan Tegalwening. Setahun pun berlalu sudah, dan terlihat Renasih sedang hamil 7 bulan, yaitu hamil tua. Dan Jayengkusumo pun menghadap ke ayahnya Renasih untuk mengajak si Renasih pergi ke keraton atau kerajaan Jegalapura. Dan orang tua Renasih itu merestuinya dan menyetujuinya untuk anaknya dibawa ke kerajaan Jegalapura. Lalu berangkatlah Jayengkusumo bersama Renasih
meninggalkan Padepokan menuju ke Kerajaan Jenggalapura.